Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi naik. Langsung aja ya. Nah, jadi fungsi naik itu ketika X1 dan X2 di dalam suatu fungsi fx, dia memenuhi suatu kondisi ini. Jadi ada kondisi di mana A kurang dari X1, kurang dari X2, dan kurang dari B. Kemudian didapat fx1-nya itu kurang dari fx2. Nah, nih berarti grafiknya fx1 itu bakal kurang dari fx2, maka dia dikatakan naik. Nah, jadi kalau kita gambarin dalam koordinat kartesiusnya gini nih. Jadi di sini ada koordinat kartesius ya. Ini sumbu X dan kemudian ini sumbu Y, maka grafik naik itu gini. Misalkan di sini ada titik A. Nah, kemudian di sini ada X1 dan di sini ada X2 serta di sini ada B gitu ya. Nah, ini artinya kan semakin ke sini kan mendekati 0 nih. Jadi di sini A itu kurang dari X1 ya, semakin ke sini kan semakin mendekati tak hingga. Artinya semakin ke sini semakin besar. Nah, kemudian kita kan tahu ya fx1 artinya fx1 itu kan ketika x1 ini disubstitusikan ke suatu fungsi gitu kan, ke suatu fungsi, maka dia akan jadi suatu grafik atau menjadi nilai y gitu. Jadi gini nih. Nah, ini A-nya ini kira-kira nanti di sini nih misalkan. Nah, X1 ini bakal kurang fx1 ya. Jadi ketika X1 disubstitusikan terhadap suatu fungsi itu gitu. Jadi dia bakal kurang dari X2 gitu. Jadi kira-kira di sini agak naik dikit nih si Y-nya. Oke, kemudian X2. Karena tadi X1 kurang dari X2, kira-kira berarti dia bakal lebih kan dari si X1 tadi. Berarti kira-kira dia naik lagi di sini. Nah, kemudian B itu juga misalkan agak naik lagi nih di sini. Nah, maka gambar grafiknya gini nih. Oke, gitulah. Inilah disebut dengan fungsi naik. Jadi, dia naik ketika fx1-nya, nah ini yang paling penting, fx1-nya kurang dari fx2-nya gitu. Artinya nilai y ya, nilai y pada yang ketika disubstitusikan x1 itu dia bakal kurang dari ketika disubstitusikan x2 gitu. Nah, kemudian kita tahu ya suatu intervalnya gitu. Kita mau tahu di mana intervalnya dia naik atau turun, itu bisa kita lihat dengan gradien garis singgungnya. Kan di awal-awal kita sudah mempelajari tentang gradien ya, gradien dan garis singgung. Nah, gradien yang dilambangkan dengan M ini bisa kita carikan dengan turunan pertama gitu ya. Nah, maka untuk menentukan suatu interval ya, jadi untuk mengetahui intervalnya dikatakan suatu fungsi itu naik, jadi fungsi itu naik di interval berapa gitu ya. Artinya kan kita mau cari range-nya atau misalnya dari mana ke mana gitu. Dia dikatakan naik. Misalkan kayak gini kan berarti dari A ke B dia naik nih kan. Nah, sekarang kita mau cari intervalnya itu dengan menggunakan turunan ya. Jadi kan kita kan sebenarnya mencari intervalnya tadi dengan menggunakan gradien garis singgung. Nah, yang kita tahu bahwa gradien garis singgung itu kan M ya, dengan menggunakan gradien. Nah, gradien itu turunan pertama, maka intervalnya itu turunan pertama lebih dari 0. Nah, ini untuk fungsi naik. Di video selanjutnya kita bakal belajar tentang fungsi turun. Itu aja yang bisa kita jelasin, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.